Halo guys, kita awali berita hari ini dengan berkas naturalisasi Jai Itses dan Nathan Choaon belum diterima DPR RI. Wakil Ketua Umum Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dede Yusuf Macan Effendi mengonfirmasi bahwa berkas naturalisasi Jai Itses dan Nathan Choaon belum mereka terima sama sekali. Dede Yusuf pun menyarankan untuk menanyakan kelanjutan proses naturalisasi tersebut kepada pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora Indonesia. Ya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda proses naturalisasi Itses dan Nathan diproses di tahap DPR RI. Bahkan Dede Yusuf mengabarkan bahwa pihaknya sama sekali belum menerima berkas apapun perihal naturalisasi. Dede Yusuf mengatakan Komisi 10 DPR RI masih terus menunggu kejelasan mengenai berkas naturalisasi sebelum bisa disidangkan. Jika tidak juga sampai ke pihak DPR RI, maka sudah tentu Itses dan Nathan belum bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Yang kedua, ada berita tentang Raja Nainggolan resmi jadi pemain termahal di Liga 1 2023-2024. Keputusan Raja Nainggolan menerima tawaran dari Bayangkara FC membuat pecinta sepak bola tanah air terkejut. Sebab tidak ada yang menyangka pemain berpaspor Belgia itu mau bermain di Liga Indonesia. Raja Nainggolan pun pada akhirnya mengungkapkan alasan mau bermain untuk Bayangkara FC. Penyebab utama karena Nainggolan rindu bermain sepak bola. Lalu alasan kedua karena ia ingin mendalami dan mengenal lebih jauh negara Indonesia. Raja Nainggolan sendiri memiliki nilai pasar 500.000 euro atau setara dengan 8,4 miliar rupiah menurut data Transfermarkt. Masih menurut situs yang sama, setidaknya ada dua pemain lain dengan nilai pasar 500.000 euro. Kedua pemain yang dimaksud adalah Gilbert Alvarez dari Arema FC dan Dimitrios Kolovus Dewa United FC. Itu artinya Nainggolan menjadi pemain termahal di Liga 1 2023-2024 dilihat dari nilai pasarnya yang berdiri sejajar dengan Alvarez serta Kolovus di daftar teratas. Yang ketiga, ada berita dari media Israel yang sebut Indonesia negara terbelakang. Media Israel Jerusalem Post sempat menyebut Indonesia sebagai negara terbelakang pada medio April 2023. Penilaian itu muncul perihal adanya penolakan kepada timnas Israel U20 hingga berujung dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Citra yang diproyeksikan Indonesia bukanlah bangsa yang modern dan berwawasan ke depan, melainkan sebagai negara terbelakang yang masih diputakan prasangka anti-Israel, tulis Jerusalem Post pada medio April 2023. Pernyataan Jerusalem Post di atas tidak membuat Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA meremehkan Indonesia. Terbukti, FIFA tetap mempercayakan Indonesia sebagai tuan rumah event besar yakni Piala Dunia U17 2023. Pada Juni 2023, FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang dilangsungkan pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Kepercayaan itu dibayar tuntas oleh Indonesia, dalam hal ini PSSI maupun LOC Piala Dunia U17 2023. Indonesia menyiapkan segala infrastruktur secara maksimal. 4 stadion disulap menjadi venue kelas dunia, yakni Stadion Manahan Solo, Jakarta International Stadium, Stadion Jalak Harupat, dan Gelora Bung Tomo. Perbaikan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sanggup menggelar event besar seperti Piala Dunia. Sejauh ini, tim-tim peserta Piala Dunia U17 2023 juga merasa bahagia selama berada di tanah air, sehingga bukan tidak mungkin Indonesia dipercaya FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia Senior suatu hari nanti. Yang terakhir, ada berita dari 3 negara calon lawan timnas Indonesia di Turki sebelum Piala Asia 2023. Sebelum turun di Piala Asia 2023 pada 15 Januari hingga 12 Februari 2024, timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Selama menggelar pemusatan latihan di Turki,
Timnas Indonesia akan beruji coba dengan beberapa negara. Negara pertama yang diyakini akan beruji coba dengan Timnas Indonesia adalah Iran. Sejak akhir Oktober 2023, beredar kabar Timnas Indonesia akan menghadapi Iran. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto pun tidak menampik saat ditanyakan rencana digelarnya laga di atas. Jika benar dilangsungkan, Shin Tae-yong sangat diuntungkan, sebab Shin Tae-yong jadi lebih tahu cara mengantisipasi gaya permainan tim-tim Asia Barat. Negara yang kedua adalah Cina. Hal itu karena Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di Piala Asia 2023. Negara yang berasal dari Asia Timur layaknya Cina juga dalam kepercayaan diri tinggi karena sempat menang 2-1 atas tuan rumah Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Iran dan Cina, Hong Kong dapat dijadikan alternatif lain mengingat sama-sama berasal dari Asia Timur layaknya Jepang. Secara kualitas pemain antara Hong Kong dan Jepang memang jauh, tetapi secara karakter permainan agak sama. Dan itulah 4 berita terbaru dari kami, nantikan terus berita terupdate dari kami. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.